Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Afriansyah. Saya dari kampus Politeknik LP3I Tasikmalaya. Saya Prodi Manajemen Informatika, kelas MI 23B. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video tugas salah satu mata kuliah, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu OOP. Jadi dimulai dari mengenal OOP atau Object Oriented Programming. Lalu, apa sih pengertian OOP? Jadi, OOP atau Object Oriented Programming adalah metode pemrograman yang berfokus pada pengorganisasian kode menjadi kode objek-objek yang memiliki atribut dan perilaku tertentu, serta mendorong penggunaan konsep pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Nah, jadi di sini OOP yaitu istilahnya sebuah pondasi ketika kita ingin mengenal dunia coding, ketika kita ingin mendalami dunia coding, yaitu dasarnya ya dari sini OOP, Object Oriented Programming. Di sini kalian bisa mengasah logika-logika dimulai dari ya OOP ini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya ataupun mendalami programming, khususnya ngoding ya. Lalu berikutnya ada contoh OOP. Sebagai contoh sederhana OOP, kita bisa mempertimbangkan sebuah program untuk mengelola informasi tentang pengguna dalam pendekatan OOP. Kita bisa memiliki sebuah kelas user yang memiliki atribut seperti nama, email, dan password. Kemudian kita bisa memiliki metode dalam kelas tersebut untuk melakukan operasi seperti login, logout, atau mengubah informasi pengguna. Nah, jadi itu ya contoh-contoh sederhana OOP. Lanjut, yaitu tujuan OOP. Apa sih tujuan OOP itu? Nah, jadi tujuan dari OOP adalah untuk meningkatkan struktur, modularitas, fleksibilitas, serta memungkinkan pengembang yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah dimengerti melalui pengorganisasian data dan fungsi ke dalam objek-objek yang terkait. Nah, jadi itu adalah tujuan dari OOP atau Object Oriented Programming. Lanjut, yaitu sejarah OOP. Jadi, sejarah OOP itu dimulai pada tahun 1960, ya 1960-an lah, dengan pengembangan bahasa pemrograman Simula oleh Kristen Nygrad dan oleh Johan Dahl di Norwegia. Simula adalah bahasa pemrograman pertama yang menggabungkan konsep-konsep dasar OOP seperti kelas, objek, dan pewarisan. Nah, pada tahun 1970-an, Alan Kay di perusahaan Xerox PARC mengembangkan bahasa pemrograman Smalltalk yang dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman OOP pertama yang sepenuhnya mengadopsi paradigma OOP. Lanjut, yaitu pada tahun 1980-an, bahasa pemrograman seperti C++ dan Objective-C mulai mendapatkan popularitas. C++ memperluas konsep OOP dengan menambahkan fitur-fitur seperti multiple inheritance dan operator overloading. Sementara Objective-C dikembangkan dengan fokus pada pengembangan perangkat lunak berbasis objek untuk sistem next step. Pada tahun 1990-an, Java menjadi bahasa pemrograman OOP yang sangat berpengaruh. Java dirancang dengan tujuan untuk menjadi platform independen dan menawarkan fitur-fitur OOP seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Sejak saat itu, banyak bahasa pemrograman modern telah mengadopsi paradigma OOP.
termasuk Python, Ruby, C Sharp, dan JavaScript. OOP telah menjadi salah satu paradigma pemrograman yang paling umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, karena memungkinkan pengembang untuk membangun sistem yang lebih modular, mudah dimengerti, dan mudah diubah. Nah, di sini kita akan membahas konsep dasar OOP. Yang pertama itu ada kelas. Kelas mendefinisikan atribut, variabel, dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek. Nah, jadi kelas ini ibaratkan pembungkus sebuah objek. Nah, jadi di dalam kelas itu nantinya ada objek. Nah, yang kedua itu objek. Nah, objek itu sendiri memiliki atribut yang memuat data dan metode yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan data tersebut. Nah, jadi kelas dan objek ini bisa kita contohkan kepada misal kelasnya tuh manusia atau orang ya, kelasnya orang. Jadi kan kelasnya orang, lalu objeknya, kalau menurut saya orang berarti objeknya ya pakaian yang kita pakai, sendal, dan itu objek ya menurut saya. Dan fungsinya atau metode, jadi ya orang tersebut tuh fungsinya ngapain, maksudnya bisa ngapain gitu, bisa makan, bisa minum, itu metode. Ya mungkin gambarannya seperti itu ya. Ataupun dalam penjelasan lainnya yaitu mungkin seperti kucing ya, kucing kelasnya. Nah, objek itu berarti yang ada pada kucing, berarti misal warnanya ataupun jenis kelaminnya gitu. Nah, lalu metodenya atau fungsinya yaitu si kucing sendiri bisa makan, minum, ya, dan lain-lain. Yang intinya fungsi ataupun yang kucing kendalikan gitulah. Ya seperti itulah intinya. Lalu yang ketiga ada pewarisan atau inheritance. Proses di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Lalu yang keempat ada enkapsulasi, konsep untuk menyembunyikan detail implementasi dari sebuah objek dan hanya mengekspos fungsionalitasnya. Polimorfisme, yang kelima yaitu polimorfisme, kemampuan untuk menggunakan objek dari kelas yang berbeda dengan cara yang serupa. Ini dapat terjadi melalui penggunaan pewarisan dan juga melalui konsep seperti overriding dan overloading. Lalu yang keenam ada abstraksi, yaitu proses menyederhanakan kompleksitas sistem dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang penting dan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Nah, mungkin hanya 6 itu konsep dasar OOP yang termasuk di dalam OOP ya. Ada kelas, objek, pewarisan atau inheritance, enkapsulasi, polimorfisme, dan abstraksi. Lanjut yaitu perbandingan OOP dan prosedural. Nah, kita akan membahas perbandingan OOP dan prosedural. Jadi ini perbandingannya di dalamnya tuh ada abstraksi, pembagian kode, penggunaan data, pewarisan atau inheritance, enkapsulasi, polimorfisme, ya sampai polimorfisme. Jadi masing-masing entitas tersebut tuh memiliki perbandingan antara OOP dan prosedural. Nah, jadi kita bahas satu persatu, yaitu dari abstraksi dulu ya. Jadi ini abstraksi. Jadi abstraksi ini OOP-nya yaitu abstraksi dilakukan dengan mengorganisasi kode dalam bentuk kelas dan objek yang mempresentasikan entitas dan perilaku dalam sistem. Lalu proseduralnya adalah abstraksi dilakukan dengan membagi program menjadi serangkaian fungsi atau prosedur yang melakukan tugas tertentu. Lalu ada pembagian kode. Jadi pembagian kode dalam OOP yaitu kode dibagi menjadi kelas-kelas yang berisi data dan fungsi yang terkait.
Ketika di prosedural, kode dibagi menjadi serangkaian fungsi atau prosedur yang bekerja secara berurutan. Nah, jadi beda ya kalau pembagian kode itu. Kalau OP-nya itu ya dibagi per kelas. Nah, kalau prosedural itu yang apa ya? Serangkaian fungsi atau prosedurnya itu harus berurutan. Jadi tidak boleh tidak berurutan. Jadi harus sesuai prosedur. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada penggunaan data. Penggunaan data, OOP-nya, data dan fungsi yang beroperasi pada data tersebut dibungkus bersama dalam objek. Lalu untuk prosedural, data dan fungsi biasanya dipisahkan, di mana data dapat dimodifikasi oleh berbagai fungsi. Lalu di sini ada pewarisan atau inheritance. OOP-nya yaitu objek dapat mewarisi sifat-sifat yang perilaku dari kelas lain melalui pewarisan. Nah, jadi sifat-sifat dari kelas sebelumnya kita bisa wariskan ke kelas berikutnya. Itu intinya mah. Lalu proseduralnya yaitu tidak ada konsep pewarisan dalam pemrograman prosedural. Struktur data dapat diperoleh kembali melalui penggunaan struktur yang ada. Nah, jadi tidak seperti OOP ya. Jadi kalau OOP kan bisa diwariskan, tapi ketika prosedural tidak bisa diwariskan. Jadi harus mengulang kembali gitu. Jadi prosedural. Lalu ada enkapsulasi. OOP-nya di sini enkapsulasi memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos antar muka publik. Lalu proseduralnya yaitu enkapsulasi tidak sekuat dalam pemrograman prosedural karena data dan fungsi tidak terkait secara ketat. Nah, jadi enkapsulasi ya, jadi kayak apa ya, istilahnya tuh enkapsulasi itu kapsul kan itu ya sebagai pembungkus obat ya kalau di dunia kita gitu. Kalau di dunia nyata itu kapsul kan untuk membungkus obat. Nah, sedangkan di sini enkapsulasi memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi. Nah, jadi sama-sama apa ya? Sama untuk menyembunyikan lah. Kalau di dunia kita kan kapsul itu untuk membungkus obat, untuk menyembunyikan obat itu atau rasa pahit itu. Lalu ada polimorfisme. Jadi polimorfisme ini pada OOP, polimorfisme memungkinkan penggunaan objek dari kelas yang berbeda dengan cara yang serupa. Lalu ketika prosedural, yaitu polimorfisme mungkin dicapai melalui teknik pemrosesan berbagai tipe data menggunakan fungsi yang sama. Nah, cukup jelas ya. Jadi kesimpulannya yaitu pada dasarnya OOP itu berfokus pada pengelompokan data dan fungsi yang terkait bersama dalam bentuk objek, sementara pemrograman prosedural mengatur kode sebagai serangkaian instruksi yang dieksekusi secara berurutan. OOP menawarkan lebih banyak struktur dan keterkaitan antara komponen-komponen dalam program. Sementara pemrograman prosedural cenderung lebih sederhana dan langsung ke perintah-perintah yang dieksekusi. Baik, mungkin cukup sekian video video tugas ataupun video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.